Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla dengan bersegera memenuhi panggilannya, yang dimana kita masih mengantuk akan tetapi memaksakan diri disebabkan untuk menggapai ridho dan jauh dari kemurkaannya. Dan di pertemuan kali ini kita melanjutkan dari kisah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang dimana sallallahu alaihi wasallam sudah sampai ke hijrahnya ke Madinah, yang dimana sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah disepakati oleh kafir Quraisy akan dibunuh, yang dimana yang menggantikan di tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi ketika di malam hari sudah sepakat kafir Quraisy untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara mengumpulkan seluruh pemuda yang paling kuat di setiap kabilah, dan memegang di setiap pemuda memegang pedang yang sangat tajam dan membunuh secara bersamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dibunuh, maka kabilah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu kabilah Quraisy itu tidak bisa menuntut darahnya. Mengapa? Karena semua kabilah berserikat dalam membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datanglah malaikat Jibril mengabarkan tentang diperintahkannya Nabi berhijrah disebabkan telah ada kesepakatan yang dilakukan oleh kafir Quraisy untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pada saat itu Nabi mengajak Abu Bakar bermusyawarah tentang bagaimana Nabi ingin berhijrah. Kemudian Abu Bakar menangis karena menginginkan untuk berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abu Bakar dipilih menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menggantikan pada saat itu Nabi di tempat tidurnya adalah Ali bin Abi Thalib, akan tetapi memakai selimut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu di rumah Nabi pada subuh hari menjelang subuh hari, Abu Bakar telah sepakat di suatu tempat untuk pergi berhijrah bersama Nabi, dan Ali menggantikan tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi ketika pada saat itu telah ada 10 pemuda mengelilingi rumahnya, akan tetapi dengan hikmah Allah Azza wa Jalla, seluruh pemuda yang ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah jadikan tidur, sebagaimana firman Allah di dalam surah Yasin. Kata Allah Azza wa Jalla, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ شَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Dan kami jadikan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding, kata para ulama, sehingga dia tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'aksyainahum, dan kami menutup mata-mata mereka, fahum la yubsirun, sehingga mereka tidak mampu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saking ironisnya, yang menjaga di pintu Nabi itu sudah terhunus pedang. Akan tetapi ketika Nabi melihat apakah orang ini tertidur atau tidak, sehingga Nabi mengambil satu genggam pasir dan menaburi di hadapan matanya dan dia tidak terbangun. Akhirnya Nabi ketika sudah menaburi pasir di hadapannya dan orang ini yang pedangnya sudah terhunus tidak terbangun, akhirnya Nabi jalan keluar cepat di tempat kesepakatan yang telah dia sepakati bersama Abu Bakar. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah bersama Abu Bakar. Dan ada lagi kisah yang dimana ada kisah yang menakjubkan dari kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat singgah di Gua Hira. Gua Hira ini gua yang sangat tinggi. Bagi orang yang melakukan umrah akan melihat ini. Gua yang sangat tinggi di tempat yang sangat di atas. Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi dari kota Mekah ke Madinah itu jaraknya kalau orang naik bis dengan kecepatan 100 km per jam itu sampai 6 jam. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya dengan berjalan. Ini coba diperhatikan bagaimana jauhnya.
Dan kita melihat dari kedudukan kota Madinah dan Mekah itu sangat panas yang sangat dahsyat. Kalau orang berjalan dengan jalan kaki bisa pecah-pecah dan bisa berdarah-darah kakinya. Beginilah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi memutuskan, ketika kita melihat dari peta Gua Hira ke Madinah, dari Mekah ke Madinah, itu berbeda jalurnya. Jadi kalau jalur biasanya misalnya jalur lurus, maka Nabi mengambil jalur kanan, nanti di ujung ketika mendekati kota Madinah barulah Nabi mengambil jalur kiri sehingga ketemu dengan kota Madinah. Dan di pertemuan kali ini kita hanya melanjutkan, belum kesampaian Nabi sallallahu alaihi wasallam disebabkan waktu yang membatasi kita, akan tetapi kita menceritakan hal yang terjadi di Gua Hira. Ketika sudah sampai di Gua Hira, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar. Abu Bakar tidak menginginkan Nabi dahulu masuk ke dalam gua. Kenapa? Karena Abu Bakar takut kepada Nabi jangan sampai ada ular yang menotok Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataukah ada kalajengking yang menusuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Abu Bakar menahan Nabi dan Abu Bakar masuk duluan, sehingga ketika ada bahaya di dalam gua yang terkena dahulu adalah Abu Bakar. Dan itu terjadi. Akhirnya Abu Bakar masuk, ternyata di situ banyak sarang laba-laba dan masuklah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika sudah masuk, Nabi beristirahat. Nabi tidur di pangkuan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian muncullah seekor kalajengking yang dimana menggigit kaki Abu Bakar sampai membengkak. Akan tetapi Abu Bakar tidak ingin berteriak agar Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terbangun. Namun saking sakitnya Abu Bakar meneteskan air mata. Ketika menetes mata Abu Bakar, terbangunlah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, "Ma alaika ya Abu Bakar?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apa yang terjadi padamu?" Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kaki Abu Bakar sudah membengkak terkena racun. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap dari kaki Abu Bakar dan mendoakannya dan langsung sembuh tanpa mengalami bekas. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar mengalami rasa ketenangan yang dahsyat, yang dimana Abu Bakar semakin percaya tentang kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka berdua bermalam di situ selama 3 hari. Agar kenapa? Karena pada saat itu kafir Quraisy sudah berpencar mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimana siapa yang mendapatkan kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam akan diganjarkan dengan 100 ekor unta. Dan bahkan Nabi sempat ketemu dengan Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik adalah orang yang paling terkuat kudanya di kota Mekah, orang yang paling cepat lari kudanya, orang yang paling memahami jalanan, dan karena dia adalah seorang pemandu. Kalau ada orang yang ingin mengadakan perjalanan perdagangan, maka ia mengajak Suraqah. Dan Nabi didapati oleh Suraqah. Tapi ketika dekat dengan Nabi, tiba-tiba kudanya itu tidak bisa bergerak. Bahkan ketika dia berusaha menggerakkannya, jatuh kudanya dan dia pun terjungkal. Akhirnya Nabi mengabarkan kepada Abu Bakar, "Basyirhu Suraqah." Berikan kabar gembira Suraqah bahwasanya dia akan memakai pakaian Kisra. Dan itu dikabarkan oleh Abu Bakar, sehingga balasan dari Suraqah adalah dia memakai pakaian Kisra di zaman Umar bin Khattab, dan dia mengelabui semua pekuda-pekuda. Ketika dia balik, dia mengatakan tidak ada jejak Muhammad. Dia berdusta, akan tetapi disebabkan karena adanya ganjaran yang dia dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi berhijrah dan selamat. Insyaallah taala kita akan membicarakan di pertemuan selanjutnya ketika Nabi sudah sampai di kota Madinah, apa yang terjadi, bagaimana kehidupan Nabi di sana. Insyaallah taala semoga Allah dengan kelembutan dan keagungannya menetapkan kita seluruhnya untuk memahami dari kisah yang terbaik, yaitu kisah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.